One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Agus Riani dari PSY 6 Reguler kelompok 1 dengan anggota lain yaitu Anwar Husni Hidayat, Citra Luciana, dan Manarul Aulia akan memaparkan materi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pengertian dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga ada pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatannya menghasilkan barang, menghimpun barang, dan mengekspor barang. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan jasa kena pajak. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan tata cara pendaftaran NPWP serta NPPKP sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk mendaftarkan diri atau melapor kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak melalui sistem e-registration akan mendapatkan formulir registrasi wajib pajak dan surat keterangan terdaftar sementara dengan cara wajib pajak mencetak sendiri melalui e-registration. Yang kedua, surat keterangan terdaftar sementara hanya berlaku 30 hari sejak pendaftaran dilakukan dan hanya berlaku untuk pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan di luar perpajakan. Yang ketiga, formulir registrasi yang sudah ditandatangani serta persyaratan disampaikannya ke kantor wajib pajak terdaftar paling lama 30 hari sejak permohonan. Yang keempat, apabila formulir wajib pajak sudah ditandatangani beserta persyaratannya belum diterima oleh kantor pelayanan pajak dalam jangka 30 hari, maka permohonan akan dibatalkan secara sistem. Yang kelima, kantor pelayanan pajak menerbitkan kartu pokok wajib pajak dan surat keterangan terdaftar paling lama 1 hari setelah formulir registrasi wajib pajak yang sudah ditandatangani beserta persyaratan diterima secara lengkap. Yang keenam, dalam hal wajib pajak melakukan pendaftaran sekaligus melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai pengusaha kena pajak, kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar menerbitkan secara bersamaan kartu nomor pokok wajib pajak, surat keterangan terdaftar, dan surat pengukuhan pengusaha kena pajak paling lama 3 hari kerja berikutnya setelah formulir registrasi wajib dan persyaratannya diterima secara lengkap. Yang ketujuh, kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar akan mengirim kartu nomor pokok wajib pajak dan surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan pengusaha kena pajak melalui pos ke alamat wajib pajak atau berdasarkan notifikasi yang dikirim melalui registrasi wajib pajak, atau kuasanya dapat mengambil sendiri dokumen tersebut ke kantor pelayanan pajak. Yang ketujuh, wajib pajak yang telah terdaftar belum mempunyai akses sistem e-registration dapat mengajukan permohonan untuk dapat mengakses sistem atas nomor pokok wajib pajak yang bersangkutan kepada kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar dan membawa bukti pendaftaran yang berlaku. Selanjutnya, pembayaran, pemungutan atau pemotongan dan pelaporan. Cara pembayaran pajak yang pertama, membayar sendiri pajak tertuang. Yang kedua, melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain pada pasal
PPh pasal 42, PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22 dan 23 serta PPh pasal 26. Pihak lain yang dimaksud adalah pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, melalui pembayaran pajak di luar negeri atau PPh pasal 24. Yang keempat, pengungutan PPN oleh pihak penjual atau pihak yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang kelima, pembayaran pajak lainnya seperti pembayaran pajak bumi dan pembayaran. Selanjutnya, tempat dan sarana pembayaran pajak. Pelaksanaan pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui layanan pada loket atau teller, layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya pada bank persepsi atau pos persepsi atau bank devisa persepsi atau bank persepsi mata uang asing. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP atau sarana administrasi yang disamakan dengan SSP. Selanjutnya ada pemotongan atau pengungutan. Pada pasal PPh pasal 21, pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, PPh pasal 22, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang, dan kegiatan usaha di bidang barang tertentu. Yang ketiga, PPh pasal 26, pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Yang keempat, ada PPh final pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang pemungutan final atau pajak yang dipungut oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan atau bukan pembayaran di muka terhadap utang pada di akhir tahun dalam perhitungan pajak penghasilan pada surat pemberitahuan SPT tahunan. Yang kelima, PPh pasal 15, pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak tertentu yang menggunakan norma perhitungan khusus. Yang keenam, PPN, pajak pertambahan nilai. Pajak yang dikenakan atas nilai atau nilai tambah suatu barang dan jasa. Yang ketujuh, PPNBM, pajak khusus untuk barang-barang mewah. Selanjutnya ada pelaporan. Surat pemberitahuan atau SPT merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perpajakan. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya tertuang dan melaporkan tentang ada pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Yang ketiga, ada harta dan kewajiban. Yang keempat, pembayaran dari pemotongan atau pungut tentang pemotongan atau pengungutan pajak pribadi atau badan lain. 1. Masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Selanjutnya ada surat ketetapan pajak atau SKP. Yang pertama ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP KBT. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan kurang
bayar tambahan dalam jangka waktu 5 tahun setelah tertuangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang tertuang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. Penerbitan surat ini dilakukan dengan syarat adanya data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang tertuang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. Selanjutnya, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. SKPN ini diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang, atau tidak ada kredit pajak, atau tidak ada pembayaran kredit pajak, atau tidak ada pembayaran pajak. Baik, selanjutnya yaitu ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau disingkat sebagai SKPLB. SKPLB di sini diterbitkan untuk yang pertama pajak penghasilan. Apabila jumlah kredit pajak atau pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai. Apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Yang ketiga, SKPLB ini diterbitkan untuk pajak penjualan atas barang mewah. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan pembayaran pajak, di mana yang pertama kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu. Yang kedua, kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Dan yang terakhir, ada kelebihan pembayaran pajak bagi orang pribadi, bukan subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya ada surat tagihan pajak atau disingkat sebagai STP. Nah, surat tagihan pajak tersebut adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Selanjutnya ada surat paksa. Surat paksa merupakan salah satu sarana penagihan pajak. Nah, surat paksa ini diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Nah, yang pertama dikatakan keberatan apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak ini tidak sebagaimana mestinya, maka dapat mengajukan keberatan. Yang kedua ada banding. Banding apabila wajib pajak belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukan, wajib pajak ini masih dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak. Nah, yang terakhir ada peninjauan kembali atau PK. Nah, putusan peninjauan kembali ini adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari Peradilan Pajak. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pembukuan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak terakhir. Wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah yang pertama wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia. Yang kedua yaitu wajib pajak badan di Indonesia. Kemudian wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan tapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.
Kemudian wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya itu pemeriksaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pemeriksaan yaitu yang pertama, pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau di tempat wajib pajak yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik tahun yang lalu maupun tahun yang berjalan. Kemudian, pemeriksaan pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak, termasuk terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotongan pajak. Kemudian petugas pemeriksa harus mempunyai tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah dan pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa. Kemudian buku catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain yang diminta oleh pemeriksa dalam rangka pemeriksaan wajib dipenuhi oleh wajib pajak paling lama 1 bulan permintaan disampaikan. Selanjutnya yaitu penyidikan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang menjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Wewenang penyidik tersebut adalah yang pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Yang kedua yaitu meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga yaitu memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat, melakukan penggeledah untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang atau bukti tersebut. Yang kelima, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang terakhir yaitu memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Sekian penjelasan dari kami kelompok pertama perpajakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.